Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih kasih kita waktu, bukan cuman buat makan dan tidur, tapi juga buat beribadah dan memperbaiki diri. Kadang kita suka bilang, Ustaz, saya belum sempat nih sholat. Ustaz, saya belum dikasih hidayah nih untuk melakukan sholat. Jadi begini ya sahabat, kesempatan dan hidayah itu bukan kita tunggu, tapi kita cari. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kunci surga adalah sholat, dan kunci sholat adalah wudhu. Artinya apa? Kalau mau buka pintu surga, ya jangan lupa ambil kuncinya dulu, yaitu sholat. Kalau kita lupa sholat, itu kayak mau masuk rumah tapi kuncinya ketinggalan di dalam. Bingung sendiri kan? Ada juga hadis riwayat Tirmizi, Nabi bersabda, perbedaan antara orang mukmin dan kafir adalah sholat. Berarti sholat itu bukan perkara kecil, tapi identitas kita sebagai muslim. Cuma kadang kita memperlakukan sholat itu kayak opsional. Kalau sempat dikerjakan, kalau sibuk ya diundur. Padahal kalau azan berkumandang itu bukan alarm biasa. Itu panggilan cinta dari Allah. Coba bayangin, Allah yang maha kuasa, yang langit dan bumi aja tunduk samanya, memanggil kita, hayya 'alas shalah, ayo datang sholat. Tapi manusia malah jawab apa? Nanti dulu ya Allah, lagi nonton FYP nih. Itu kan lucu. Jadi saudara-saudaraku, sholat itu bukan cuma kewajiban, tapi ketenangan jiwa. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Artinya, Nabi aja kalau capek bukan rebahan, tapi sholat. Karena dalam sholat ada istirahat hati. Sedangkan kita, kalau capek malah bilang apa? Aduh, sholat nih, nanti aja deh. Lelah, capek, dan sebagainya. Padahal justru dengan sholat, Allah angkat lelah itu dari hati kita. Dan juga ada hadis riwayat Muslim, sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat Isya dan subuh. Kenapa berat? Karena dua waktu itu menentukan keimanan kita. Kalau Isya sering ketiduran, dan subuh kita sering kesiangan. Mungkin bukan alarmnya yang rusak, tapi niatnya yang lemah. Tapi jangan khawatir, Allah itu maha baik. Selama kita mau memperbaiki diri, pintu taubat selalu terbuka. Rasulullah bersabda, setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertobat. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Jadi sahabat-sahabatku, kalau selama ini sholat kita masih bolong-bolong, hari ini kita mulai lagi. Jangan nunggu sempurna. Yang penting mulai dulu, karena Allah nggak minta kita sempurna. Allah cuma minta kita mau berusaha. Mulailah dengan satu langkah kecil. Begitu azan, segera berdiri. Jangan bilang nanti, karena nanti itu bisa nggak datang. Dan jangan tunggu tua untuk bertaubat. Penutup, mari kita jadikan sholat sebagai teman setia kita, sholat yang tepat waktu, sholat yang khusyuk, karena di sanalah ketenangan dan keberkahan hidup datang. Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amal seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Kalau sholatnya baik, insya Allah amal lain ikut baik. Kalau sholatnya rusak, ya jangan kaget kalau yang lain ikut berantakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.